Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar hadirin wal hadirat. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi pengajian kita malam ini, mari kita mentadabburi tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hubungkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang berbahagia, banyak orang hidup di dunia, akan tetapi sedikit orang yang tahu tentang dunia. Banyak orang hidup di dunia, tapi mereka tidak kenal karakter, sifat dunia. Sehingga orang hidup banyak salah arah di dunia ini. Di antara sebabnya karena mereka tidak kenal dunia. Biar hidup kita aman, biar hidup kita dekat dengan Allah, biar hidup kita di dunia ini akan berdampak kebaikan nanti di akhirat, mesti kita kenal dunia. Maka kesempatan ini kita ingin melihat bagaimana sifat dunia dalam pandangan Al-Quran. Harapannya ketika kita sudah tahu sifat dunia itu, maka kita bisa menempatkan dunia dengan sepantasnya. Dunia dalam Al-Quran disebut dengan ad-dunya. Ad-dunya dalam Al-Quran diulang lebih kurang 150 kali. Sama dengan istilah al-akhirah, 150 kali. Jadi antara penyebutan dunia dalam Al-Quran dengan penyebutan akhirah itu seimbang. Ahli bahasa Arab seperti Al-Asfahani dan Sawi di dalam kamus mereka itu, mereka mengartikan dunia secara bahasa. Ad-dunya itu bermakna hina. Ad-dunya bisa bermakna dekat. Ad-dunya bermakna terbatas. Ad-dunya bermakna sementara.
Ad-dunya bermakna semu. Kalau seandainya kita sudah kenal makna dunia, ad-dunya, maka lawannya al-akhirah. Al-akhirah itu di antara artinya jauh. Al-akhirah di antara maknanya kekal. Dari sisi leksikal saja, dari sisi bahasa saja. Kalau seandainya kita sudah kenal mana dunia, mana akhirat, kita sudah bisa memastikan di dalam pikiran kita ketika kami menyebutkan tadi bahwa dunia itu artinya hina, dunia itu artinya sementara, dunia itu artinya dekat, artinya dunia itu terbatas, maka kita sudah bisa menggambarkan dalam diri kita bagaimana dunia itu dan bagaimana mestinya kita memperlakukan dunia ini. Ketika kita sudah kenal makna akhirat, bahwa akhirat itu juga bermakna jauh, akhirat juga bermakna tanpa batas, akhirat itu juga bermakna kekal, maka bagaimana kita menempatkan akhirat itu dalam kehidupan kita? Kesadaran ini yang perlu kita bangun dalam diri dan jiwa kita, sehingga kita menempatkan akhirat pada tempat yang pantas dan menempatkan dunia pada tempat yang pantas pula. Jangan salah menempatkannya. Baik salah pedua. Baik akhirat tak pedua ini dunia, bak dunia tak pedua lagi mestinya kita letakkan akhirat. Maka dalam Al-Quran Allah menggambarkan sifat-sifat dunia itu agar manusia bisa memantaskan hidup di dunia dan menempatkan dunia ini sepantasnya di dunia. Di antara sifat-sifat dunia yang disebut dalam Al-Quran, pertama, dunia disebut dengan la'ibun. La'ib. Di antara ahli bahasa mengartikan la'ib ini permainan. La'ibun, bermain. Mal'abun, tempat bermain. Lapangan bola, mal'abun bahasa Arab ni. Jadi lapangan itu tempat bermain. La'ibun, dan dunia ini permainan, bermain di dunia ini. Jadi Allah menggambarkan dunia, sifat dunia ini seperti permainan. Persis seperti Maroko melawan Portugal. Atau Maroko melawan Argentina. Itulah dunia. Jadi digambarkan permainan. Apa sifat permainan? Sifat permainan pertama, dia ada durasinya. Main bola satu babak 45 menit, dua babak 90 menit. Mantang sama siri, itamah 15 minit tepat tu. 20 minit. Mantang sama cik skor, penalti. Ada durasinya. 90 menit. Artinya dunia ini ada durasinya. Karena dunia ini permainan, maka dunia ini ada durasinya, ada batasnya. Hana mungkin urung main bola agaknya 20 jam dalam lapangan bola. Dan hana mungkin tanya hamba manusia yang lainnya, udep selama-lama ino-idonya. Dan hae dah udep. Saya banyak berjumpa sesepuh rurung katuha. Iganya kabothan udep gidonya nyo. Kabothan. Pada numu ne bapa angka saya kurung peluh. Pugu pegahnya tinggal aku pray mati tak itu. Nyambah na ya ke mati kaya le. Karena di dunia ini dia sudah puas dengan dunia ini. Kahe udep idonya nyo. Makanya hana wa main bola 20 jam mana piu-piu. Wasit mentang piu-piu. Dunia ini berdurasi.
seperti sifat permainan itu ada durasinya. Usia kita ada durasinya. Dan Al-Quran menyebut illa bistum illa qalila. Kalian hanya durasi di dunia sebentar saja. Qalila. Tiada. Hidup kita di dunia kata Quran qalila. Sebentar. Sesaat. Dibandingkan dengan akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kata Quran. Satu hari dalam pandangan akhirat itu 1000 tahun dalam pandanganmu. Satu hari dalam pandangan akhirat kata Quran 1000 tahun dalam pandangan kita. Hitungan manusia di dunia 1000 tahun, hitungan akhirat tiurau. Dan kita hidup hanya sesaat saja kata Quran. Qalila thi'at agai. Berapa lama sebentar itu? 63 tahun. Lebih bonus. Tapi bonus biasa hana le je. Hana mungkin je le bonus. Ngon hadiah biasanya hana mungkin. Jimi hadiah 70 juta. Nyam bonus 50 juta. Hana mungkin hadiah 5.000 rupiah. Bonus 5 miliar. Nya hana mungkin. Nama saja bonus. Pemberian cuma-cuma. Free. Hana bayar pajak aja. Ada durasinya. Katakanlah 63 tahun. Itu durasinya. Qalilah. Kalau seandainya usia Nabi Allah Nuh alaihi salam 1000 tahun di dunia ini, berarti dalam pandangan akhirat baru 1 hari. Berarti dalam pandangan akhirat Nabi Nuh udep di dunia tiura tagai. Yang 1000 tahun. Kalau kita usia 63 tahun, berapa lama dalam pandangan akhirat? 1 jam. Berarti 60 tahun udep idonya dalam pandangan akhirat 3 jam berarti tagai. 3 jam. Mana trip 3 jam. Berarti kan antara maghrib dengan isya je. Dia isya kan mati. Rupanya antara maghrib dan isya usia kita itu. Maka di antara yang dianjurkan selesai maghrib berdoalah kepada Allah. Ya Allah panjangkan usiaku sampai aku bisa berjumpa dengan salat isya. Selesai salat isya berdoa lagi. Ya Allah panjangkan usiaku sampai aku bisa salat tahajud jam 3 malam nantinya. Saat tahajud ya Allah panjangkan usiaku sampai aku bisa melaksanakan salat subuh di pagi hari. Ketika selesai salat subuh berdoa lagi. Ya Allah panjangkan usiaku sampai jam 10 agar aku bisa salat duha. Jam 10 berdoa lagi. Ya Allah aku berdoa kepadamu supaya usiaku panjang sampai bisa salat duhur. Terus menerus seperti itu. Nyokon ni tanya, lekai mendoa berketingah saja. Ya Allah panjang umulung tingah. Bagaimana besok sedangkan antara maghrib dengan isya mu tagai? Ada durasinya. Ada orang bermain bola karena kadok tahan main bola katanya kayu pri pelele wasit tetap main dengan biasalah pengai kampung lung lam-lam ini. Kaya dan maghrib mereka po 7 malam, hanap yo-yo. Artinya ada orang yang do idonya nyu, do. Zuh. Kadok dah idonya. 2 pulain. Sehingga hidup terus menerus rupanya usianya terus bertambah terus bertambah. Ulam doa tapi ya Allah bagah tangai sa merempok gaji bagah tangai sa bertambah tangai sa pegawai negeri ke lagi tapi doa ya Allah bagah tangai sa tapi bagah tangai sa kayaknya umu jaju nak gede umu jaju tidak mungkin datang tanggal 1 kalau seandainya usia kita tidak bertambah. Pasti bertambahnya usia pada saat terus tanggal 1 terus. Bertambah usia. Itu namanya durasi.
Maka jangan sampai karena ini permainan, jangan sampai kita lupa durasi hidup di dunia ini. Bahkan dunia ini saja ada durasinya, ada batasannya. Apalagi usia kita. Usia kita ini ada batasnya. Dunia ini ada batasnya. Inilah dunia yang sementara ini. Tempat bak ta duk jinonyo, bak ta jak-jak jino, bak ta meduk-duk jinonya kenyang dunia. Dan dia ada durasinya. Kenapa ada durasinya? Karena dunia ini makhluk. Makhluk. Kalau makhluk mesti habis, mesti binasa, mesti punah pada suatu ketika. Itu permainan. Yang kedua, permainan itu menggambarkan ada posisi-posisi masing-masing. Yang berarti main bola, nak kiper, nak penyerang, nak gelandang kanan, gelandang kiri. Ada posisi. Dan di dunia ini kita punya posisi masing-masing. Ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang guru, ada yang dosen, nah yang dengku, ada yang pelaut, ada yang pengusaha, ada yang pedagang. Semuanya punya posisi. Tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita. Apapun bentuk kegiatan kita, apapun aktivitas kita, tujuannya adalah apapun yang kita kerjakan adalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, untuk menegakkan agama Allah. Silahkan kita jadi pengusaha, tapi usaha itu membuat kita dekat dengan Allah, bisa membantu orang lain, orang itu dekat dengan Allah. Kita bisa menjadi guru, kita menjadi dosen, kita menjadi tengku dan seterusnya. Bisa memberi motivasi kepada orang sehingga orang menjadi hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti tergambar pada diri kita pada saat ingat dunia. Maka ji udah aja baik meno tapi aja, baik meno aja. Tiga go kalau yuk. Tiga go kalau wat dia. Na urung jak meno tapi dua kalau yuk. Padahal dia sedang berada di atas muka bumi. Banyak orang yang tidak pernah lihat ke atas, yang menunjukkan bahwa dia sedang berada di bawah langit. Jak tupat tapi meno. Dia kata silap baru meno. Supaya kembali karakter kita itu kepada dasar dan asal kita, yakni tanah ini. Ada posisi kita, dan dunia ini mengisi posisi-posisi. Baik saling menghina posisi. Dia apanya orang apa belar no kepegah belar di apa. Nyo belar di apa hanje payah kerja sama aja tanya. Saling bagi-bagi bola. Kuat tenaga bagi bola beraya bacut. Dan kalian masjidnya sang perleta bagi masjidnya bacut. Bagi ju bola sipak 3 dum 3. Tertu juta. Yang 3 bagi bola. Ya hana mampu denyo-denyo yang biasa-biasa dum tertu ribe. Bagi bola. Beote merempok bola bapulung tiro hana bagi-bagi gugop. Ote kaya tiro oyung menantu gugop. Nyang geun ada be carang ta Ronaldo, be tak carang Messi menyo tiro main bola mati ci. Kilawan tiro we. Igop sebelah ji tiro we. Meninggal ke situ. Artinya setiap kita punya peran penting untuk membangun, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kata Quran, dunia ini la'ibun, permainan. Yang kedua kata Quran, lahwun dunia ini. Lahwun kata pakar bahasa Arab di antara artinya adalah sesuatu yang menyibukkan, sesuatu yang mengasyikkan, sesuatu yang melalaikan di dunia ini. Lalai. Kenapa? Itulah sifat dunia. Bila seandainya manusia tidak tahu, tidak paham akan sifat-sifat dunia, maka sibuklah dia di dunia ini. Asyiklah dia dengan dunia. Lalailah dia dengan dunia ini. Kenapa? Karena dia enggak paham karakter dunia, sifat dunia. Maka ikut lengon tanya, "Kau tahu dunia kah kau?" Otak ikut enggak tahu dunia kah lah kau? Nya berarti kalale. Katua ibadah.
Gak tak mudahnya kau kalau lewetnya ke aurat dah buka. Gak tak mudahnya kau kalau lewetnya ke aduh nonton yang tonton. Kenapa orang menyebut seperti itu? Karena memang dunia ini gambaran Quran lahun. Sama seperti lalainya anak-anak kita, cucu-cucu kita pada saat melihat permainan. Anak tanya tabaknya kena terminat. Tapu atau buta-butanya. Tenang aja. Pajan tenang si A tagay. Tai nya tagay tenang. Tai dah betul? Kabi wate? Kli. Lam baru tenang lo. Itulah dunia. Dunia ini akan membuat kita asyik. Akan membuat kita lalai. Dunia ini. Kalau seandainya kita enggak paham tentang sifat-sifat dunia. Lalai tanya proses lagi lalai ni umit tempat permainan. Dan lalai ini sangat terbatas. Dia fluktuatif sifatnya. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain, dari satu permainan ke permainan yang lain. Yang takalan laga lahun dunia ini. Yang ketiga, lahun ini biasanya disebabkan oleh az-zinah. Dan sifat dunia itu az-zinah, perhiasan. Dunia ini indah. Pertama katanya wakam bila yang indah tu urinong. Namanya urinong pengen suruban ipo baulai. Beci melungkop. Ijakrong kira kepinggang tu groi. Nyang godaan paling raya tanya wakam. Urinong. Yang az-zinah, maka perempuan itu perhiasan. Kalau seandainya orang tidak paham ini, bahwa memang ada Allah ciptakan perhiasan-perhiasan di muka bumi ini, di antaranya perempuan. Kalau sebagai laki-laki Allah ciptakan bagaimana indahnya gunung, indahnya laut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Allah ciptakan alam semesta langit yang luar biasa. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit tanpa tiang. Tanpa tiang langit diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Perhiasan semua. Kenapa Allah ciptakan perhiasan? Karena mata ini suka memandang yang indah-indah. Kalau seandainya telinga senang mendengar yang indah-indah, maka mata pun senang melihat yang indah-indah. Hati senang merasa yang indah-indah. Kulit senang disentuh oleh yang indah-indah. Indah. Bahkan orang galak dengar lagu nasyid. Kadang-kadang mangat dengar bab punyung tu. Indah diterima oleh punyung. Galak mangat tak dengar. Tapi cimnya nak mudai pudip kena pot Honda berayai samping dia. Tiga gah macam. Nya ulai-ulai ji dah culak lang kena potnya. Bengih. Pakon hana indah. Hana indah. Bahkan droi mata ngai dengar. Celok apa dalam punya. You dengar bak kau. Tidak indah. Tapi ketika kita mendengar Al-Quran, lantunan Al-Quran, apalagi dibaca oleh orang-orang yang suaranya indah, Masya Allah. Sembahyang tarawih 20 rakaat. 20 rakaat kita sembahyang tarawih, imam lagak bacaan lagi 8 rasanya. Tapi sembahyang 8 rakaat tarawih, imam hanapa hanya lagi 20. Tripli. Pi menyogat bacaan walaupun 20. Oh masih akan lihat kau. Sama kata kau. Mana rata? Yang perteh lagi orang dengar ceramah. Ilau nak pernah lalu ceramah. Kadua jam kata ceramah. Dia tak terus ngepegah lagi orang. Bagai tak lihat kata ceramah. Bagai lihat kadua jam kan. Oh bagai lihat. Karena mengai kau dengar pun. Cimi hanapah apa punyung tu. Mi hanapah apa punyungnya. Tak dengar Assalamualaikum tak kau. Ana hanapah apa punyung. Tapi menyepah permainan, menyepah lagu, menyepah nasyid, menyepah hurung baca, semangat juga dengar punya. Karena sifat telinga kita, pendengaran kita ini suka mendengar yang indah-indah.
Begitu juga mata ini, maka diciptakan Allah benda-benda, objek-objek yang indah-indah. Patatakan gunung kiban indahnya. Tajak yang pak kena nampak kerung 7 bidadari. Oh maju laga. Bersih lagi takalan bidadari. Bidadari pada tempat jan maksudnya. Laga. Sehingga tanya karena hak tak bayangkan kiban laganya, watak tanya cerita bagol hadoh cerita. Karena laga datat. Laga datat hana hadoh cerita. Sehingga jino kana HP hap tarekam danyo tengah wa rumah kalau le lop le data dia tak kem tidur dekat ikut le rumah bang kajawai ron kem tidur kan rupaji karena laga datan ata baro ta danyo kata rekam bak video kata kalian bak foto Allah ciptakan indah maka Allah ciptakan daun-daun semua itu warnanya hijau namanya hijau daun dalam biologi namanya klorofil. Pakan ke pegak hijau karena bak matanya galak pandang hijau-hijau. Nya tak anda ji mirah manu. Nya mata-mata ada tak. Maka ji pakan dia yang sering dak kalian HP